Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrina Nurhaini dengan nomor H71219 mencoba mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan dengan judul analisis keanekaragaman plankton sebagai bioindikator hilir Sungai Berantas. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dari pendahuluan yaitu Sungai Berantas merupakan sungai terbesar kedua di Pulau Jawa dan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Timur setelah Sungai Bengawan Solo, yang mata airnya berada di Kota Batu dan mengalir melewati Kota Blitar, Malang, Tulungagung, Kediri, Jombang, serta di Mojokerto. Sungai Berantas memiliki panjang sungai utama yaitu 320 km dengan daerah aliran sungai seluas sekitar 12.000 km persegi, mencakup 25% luas dari Provinsi Jawa Timur, yang dimana melewati 17 wilayah kabupaten atau kota Jawa Timur. Pencemaran air Sungai Berantas yang terjadi di sepanjang aliran sungai di bagian hulu disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga, dan untuk selebihnya disebabkan oleh limbah industri, rumah sakit, restoran maupun hotel. Sedangkan untuk daerah hilir yang masuk wilayah Mojokerto, Surabaya, sekitar 50% pencemaran sungainya disebabkan oleh limbah industri dan untuk selebihnya disebabkan oleh limbah domestik. Suatu perairan dapat dikategorikan tercemar apabila terdapat organisme, zat, energi maupun komponen lain yang masuk ke suatu badan perairan akibat dari aktivitas manusia, baik secara sengaja atau tidak disengaja, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Plankton merupakan salah satu biota yang memiliki peran di perairan dengan hidup melayang atau pergerakan pasif dan tidak dapat melawan arus. Plankton dibedakan menjadi dua, yaitu zooplankton atau plankton hewani dan fitoplankton atau plankton nabati. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana penyebab Sungai Berantas dapat tercemar, bagaimana tingkat keanekaragaman plankton yang ada di Sungai Berantas, dan bagaimana tingkat pencemaran air di Sungai Berantas berdasarkan klasifikasi keanekaragaman plankton. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pencemaran air di Sungai Berantas, untuk mengetahui keanekaragaman plankton yang ada di Sungai Berantas, dan untuk mengetahui tingkat pencemaran air di Sungai Berantas. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan memberi wawasan dan pengetahuan mengenai penyebab dari pencemaran air di Sungai Berantas, memberi wawasan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman plankton yang ada di Sungai Berantas, dan memberi wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat pencemaran air di Sungai Berantas berdasarkan tingkat keanekaragaman plankton sebagai bioindikator. Berdasarkan penelitian yaitu objek yang diteliti yaitu 10 jenis plankton yang ada di Sungai Berantas. Daerah penelitian yaitu beberapa titik lokasi antara lain di Desa Pernis Stasiun 1, di Desa Ringin 6 Stasiun 2, di Desa Pasinan Lemah Putih Stasiun 3. Parameter fisika kimia yang diteliti meliputi suhu, oksigen terlarut atau DO, dan ketersediaan nutrien. Selanjutnya bab 3 kajian pustaka. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan yang terjadi di penampungan air seperti sungai, laut, waduk, danau, dan sebagainya. Terjadinya pencemaran air itu sendiri apabila air tercemar ketika terganggu oleh adanya kontaminasi antropogenik, sehingga tidak dapat mendukung kehidupan manusia seperti air minum, serta tidak mampu mendukung penyusun biotik seperti ikan. Sungai juga merupakan suatu perairan yang mengalir terbuka dan mendapat masukan barang buangan yang semuanya berasal dari kegiatan manusia di daerah pemukiman, pertanian, hingga industri. Sesuatu yang masuk ke buangan kemudian ke sungai dapat mengakibatkan perubahan faktor fisika, kimia, dan biologi di dalam perairan. Fungsi sungai yaitu ada dua, antara lain yaitu sebagai penyangga keseimbangan alam serta kehidupan manusia. Bioindikator adalah suatu komponen biotik atau makhluk hidup yang digunakan sebagai indikator. Bioindikator itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan maupun mikroba, dan indikator yang artinya variabel yang dimana dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi suatu keadaan atau suatu status yang memungkinkan dilakukannya pengukuran lebih lanjut terhadap perubahan yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Bioindikator dibagi menjadi dua, yaitu bioindikator pasif merupakan organisme
spesies organisme penghuni asli di dalam suatu habitat itu sendiri yang dapat menunjukkan adanya perubahan serta dapat diukur seperti perilaku, kematian, atau morfologi, dan bioindikator aktif yang merupakan spesies organisme yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap suatu polutan, yang dimana spesies organisme tersebut pada umumnya diintroduksi ke dalam habitat untuk mengetahui serta memberi peringatan dini akan terjadinya polusi. Perbedaan bioindikator seperti plankton di suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa parameter lingkungan dan karakteristik fisiologinya serta faktor fisika kimia seperti intensitas cahaya, oksigen terlarut, suhu, dan sebagainya. Plankton. Pada ekosistem perairan, plankton memiliki peran penting lainnya terutama di dalam rantai makanan, yang dimana plankton berperan sebagai produsen utama yang memberikan sumber makanan terbesar pada produksi primer di suatu perairan. Plankton juga berperan menghasilkan oksigen di bumi dengan sifatnya yang autotrof sehingga mampu merubah hara anorganik melalui bantuan sinar matahari menjadi bahan organik yang menghasilkan oksigen secara mutlak. Oksigen yang dihasilkan tersebut sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup yang lebih tinggi tingkatannya. Plankton itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu zooplankton yang memiliki peran penting dalam memindahkan energi dari suatu produsen primer, fitoplankton, kepada tingkat konsumen yang lebih tinggi seperti larva ikan kecil, dan juga ke serangga akuatik, dan fitoplankton yang memiliki peran sebagai produsen primer. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Ada rancangan penelitian. Rancangan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive random sampling sehingga memungkinkan untuk memperoleh jenis plankton yang beraneka ragam dalam satu kali pengambilan sampel. Tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di Sungai Berantas yang ada di Gresik. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2021 yang musim kemarau, sedangkan tempat pengambilan yaitu seperti pada peta di bawah ini. 3 titik lokasi pengambilan sampel di Sungai Berantas dapat dilihat di bawah ini. Nah, peta pengambilan sampel plankton di Hilir Das Berantas yaitu ada 3 titik lokasi. Yang pertama stasiun 1 di Desa Bahning, stasiun 2 di Desa Pengen Anom, dan stasiun 3 di Pasinan Lemah Putih. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu plankton net, objek gelas, pipet tetes, sandwich after counting cell, mikroskop, kertas label, ember stainless 10 liter, botol jar kaca, botol film, dan ada juga aquades, formalin, tisu, alat tulis, kamera HP, dan sebagainya. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan antara lain variabel bebas Sungai Berantas, variabel terikat keanekaragaman jenis plankton, variabel kontrol parameter fisika kimia yaitu DO, suhu, unsur hara, fosfor atau fosfat. Prosedur penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel plankton di Sungai Berantas atau sampling plankton. Yang pertama, dikalibrasi planktonnya dengan aquadis dengan cara disemprot menggunakan botol semprot, atau bisa juga menggunakan air sungai dengan cara dicelupkan ke dalam air sungai secara keseluruhan. Dipasang botol film pada ujung planktonet lalu diikat. Diambil sampel air dengan menggunakan ember ukuran 10 liter lalu disaring dengan planktonet ukuran 100 ml. Kemudian digoyangkan planktonet pada saat disaring agar plankton yang menempel pada permukaan jaring dapat masuk ke dalam botol film. Sebelum itu dicatat jumlah air yang disaring. Diberi bahan pengawet sebanyak 3-4 tetes pada konsentrat plankton yang tertampung di dalam botol film, lalu diberi label yang sudah diberi keterangan menggunakan alat tulis. Selanjutnya, pembuatan preparat sampel plankton, dikalibrasi objek gelas dan sandwich after counting cell dengan menggunakan aquadis dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. Dikocok sampel plankton secara perlahan yang ada di dalam botol film lalu diambil dengan menggunakan pipet tetes dan diteteskan sebanyak 1 tetes ke permukaan objek gelas. Ditutup sandwich after counting cell dengan menggunakan objek gelas dengan sudut kemiringan 40 derajat agar dapat memperkecil kemungkinan adanya gelembung. Diulangi pembuatan preparat jika ada banyak gelembung agar pengamatan di bawah mikroskop menjadi
jelas. Selanjutnya, pengamatan sampel plankton dengan mikroskop. Diletakkan preparat sampel plankton di atas meja objek mikroskop. Dipastikan pengaturan cahaya mikroskop sampai pada frekuensi terkecil sebelum dinyalakan. Diperjelas cahaya dengan cara memutar pengatur cahaya serta diafragmanya. Lalu dipilih mulai dari perbesaran 40, 100, 400, 1000 hingga fokus. Dihitung plankton di bawah mikroskop secara keseluruhan, lalu dibedakan jenisnya dengan menggunakan 5 bidang pandang dan diamati jumlah plankton pada setiap bidang pandang tersebut. Kemudian prosedur penelitian. Gambar prosedur penelitian yang dilakukan yaitu seperti pada gambar. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk tabel dengan mencantumkan gambar serta nama ilmiahnya. Selain itu, analisis data juga dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui jumlah keanekaragaman plankton dengan menggunakan rumus indeks keanekaragaman sanan Wiener sebagai berikut. Hxn sama dengan min sekta P in P. Keterangan Hxn indeks keanekaragaman sanan Wiener, P NI atau N perbandingan antara jumlah individu spesies yang ke I dengan jumlah total, NI jumlah individu ke I, dan N jumlah total individu. Analisis data kriteria hasilnya yaitu 0 kurang dari H kurang dari 2,3 keanekaragaman rendah, 2,3 kurang dari Hxn kurang dari 6,9 keanekaragaman sedang, H lebih dari 6,9 keanekaragaman tinggi.